Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Kali ini, Kak Mahdi akan bahas soal penalaran matematika UTBK SNBT. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Sebuah kapal yang ujungnya ditandai oleh titik D dan E berada di dekat bibir pantai. Di dekatnya terdapat lampu mercusuar di titik C berjarak 1 km dari bibir pantai yang menyorot ke kapal. Sehingga terbentuk bayangan pada bibir pantai di titik A aksen dan B aksen seperti gambar berikut. Jika panjang bayangan kapal 150 meter, jarak D ke garis CM adalah 900 meter, dan jarak kapal ke pantai 100 meter, panjang kapal adalah berapa meter? Itu pertanyaannya, panjang kapal ya. Jadi di sini kita lihat, yaitu yang pertama, jarak dari C ke M, yaitu jarak C ke M. C di sini adalah lampu ya. Di sini adalah lampu mercusuar. M ke B aksen adalah garis pantainya. Ini adalah saya bikin dalam satuan meter, jadi 1000 meter 1 km. Oke. Kemudian di sini jika panjang kapal, bayangan ya. Jika panjang bayangan kapal. Oke. Berarti bayangan ini kan adanya di pantai. Di sini udah kelihatan kalimat bayangan. Berarti dari A aksen ke B aksen 150 meter. Jarak D ke garis CM. Jadi jarak D ke sini ke garis CM itu adalah 900 meter. Nah, terlihat di sini gambarnya tidak berskala. Jadi abaikan saja skalanya. Kenapa? Karena di sini terlihat panjangnya 150 itu dalam gambar lebih panjang dibandingkan 900 meter. Jadi skalanya diabaikan. Kemudian jarak kapal ke pantai 100 meter. Jadi jarak dari sini ya 100 meter. Oke. Lalu yang ditanya adalah panjang kapal. Sekarang saya buat ukuran-ukurannya dulu. Kalau tadi dari C ke M itu 1000 meter dan jarak kapal ke pantai itu adalah 100 meter, maka dari sini ke sini adalah 1000 dikurang 100 ya, berarti ini 900 meter. Oke. Saya gambarkan saja garis-garisnya dulu. Ini untuk gambar segitiganya. Panjang kapalnya dari D ke E, ini panjang kapal. Saya misalkan simbolnya X gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini ada segitiga yang sebangun. Yang pertama, segitiga, kalau ini titiknya ini saya bikin titik P ya, biar buat segitiganya nih. Jadi segitiga CPD itu sebangun, oke? Sebangun dengan segitiga CMA aksen. Jadi perbandingannya adalah dari panjang P ke D dibandingkan dengan panjang M ke aksen ya. A aksen di sini akan sama dengan panjang C ke P dibandingkan dengan panjang C ke M. Itu adalah perbandingan sisi segitiga yang sebangun. Jadi P ke D itu 900 per M ke A aksen adalah kita belum tahu di sini. Sama dengan panjang C ke P terlihat di situ 900. Maka panjang dari C ke M itu sudah diketahui yaitu 1000. Di sini bisa kita coret 900 coret ke 900, ini 1, ini 1. Kalau kita kali silang M
ke A aksen kali 1 itu sama aja M A aksen, sama dengan 1 kali 1000 yaitu 1000. Gitu ya. Jadi dari M ke A aksen adalah 1000. Di sini C ke P, coba kita lihat lagi ya. C ke P itu adalah 900, C ke M 1000 ya. Jadi ini M ke A aksen adalah 1000 meter. Oke. Kemudian berikutnya kita nggak bisa langsung panjang kapal ya. Jadi yang berikutnya adalah segitiga yang sebangun adalah C, segitiga CPE itu sebangun dengan segitiga CMB aksen, gitu ya. Jadi perbandingannya adalah di sini P ke E, panjang P ke E dibandingkan dengan panjang M ke B aksen. Sama dengan C ke P dibandingkan dengan C ke M lagi. Oke. Jadi P ke E itu berarti adalah 900 digambar ya, kelihatan. 900 ditambah di sini panjang kapalnya X. Jadi dari P ke E kan 900 tambah X gitu ya. Oke. Per M ke B aksen, kita lihat sini M ke B aksen kan 1000 ditambah 150 ya. Jadi 1000 ditambah, pada gambar situ kelihatan 150 meter. Sama dengan C ke P ya. C ke P di situ 900 per C ke M masih 1000 tadi ya. Itu 1000 kita. Oke. Ini kita coret saja 01 di sini. Gitu. Kita kali silang ya. Kita kali silang berarti 100 dikali dengan 900 tambah X di sini. Nah, X itu panjang kapal yang harus kita temukan di sini. Sama dengan kali silang lagi 90 dikali 1000 tambah 150 kan berarti 1150 gitu ya. Oke. Jadi ini juga bisa kita coret. Ini sebenarnya nggak perlu dikurung ya, nggak perlu dikurung. Jadi sini 1150. Kita coret saja nolnya, 1 di sini. 1 lagi 0 di sini dengan 0 di sini. Oke. Jadi yang ruas kiri 1 kali 900 plus X kita tuliskan sama dengan 9 kali 115 gitu ya. Kita kalikan dari belakang saja, 9 kali 5, 45, simpannya 4, 9 kali 1, 9, tambah 4, 13, ini 9 kali 1 tambah 1, 10. 1035. Kita lanjutkan ya, ke sini. Berarti, untuk dapatkan panjang kapalnya X, yaitu sama dengan 1035 dikurangi 900. Jadi panjang kapalnya X sama dengan 135 meter. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita bahas soal yang kedua. Gambar di samping adalah peta dari beberapa kecamatan di Kota Damai. Jarak kecamatan D ke C adalah 40 km. Terdapat jalan tol berbentuk seperempat lingkaran yang menghubungkan kecamatan E dan C. Dan jalan tol lurus yang menghubungkan kecamatan D dan F serta C dan H. Untuk mencapai satu kecamatan dan kecamatan lainnya dengan menggunakan kendaraan mobil, mobil harus melalui jalan seperti pada gambar. Jarak terpendek yang dapat ditempuh ketika mengendarai mobil dari kecamatan C ke kecamatan E adalah
Jadi di sini yang ditanya ini adalah jarak terpendek dari kecamatan C ke kecamatan E. Berarti kalau kita lihat di sini jarak terpendeknya otomatis karena di situ ada tolnya, jadi kita melalui jalan tolnya ya. Jadi di sini kita melalui jalan tol dari C ke E, gitu ya. Yaitu yang berupa 1/4 lingkaran. 1/4 lingkaran. Oke, pada gambar di sini terlihat 1/4 lingkaran dan di sini sudah dijelaskan yaitu juga 1/4 lingkaran ya. Nah, di sini ada informasinya yaitu D ke C itu 40 km. Coba kita lihat dari D ke C. Dari sini ke sini itu adalah 40 km. Gitu ya. Berarti di sini kita lihat berapa kotak kan? 1, 2, 3, 4. Berarti jarak satu kotak itu, karena ini adalah petak-petaknya sama ya, berarti ini sama aja 40 dibagi 4 yaitu 10 km. Oke. Sehingga kalau untuk 1/4 lingkaran C ke E itu pusatnya di sini. Pusatnya. Maka dari sini ke sini itu adalah jari-jarinya. Gitu ya. Jadi jari-jarinya itu karena 3 kotak 1, 2, 3 berarti jari-jarinya 30 km. Nah, karena di sini 1/4 lingkaran berarti berupa keliling. Jadi jaraknya itu keliling 1/4 lingkaran ya. Keliling 1/4 lingkaran. 1/4 lingkaran yaitu 1/4 kali 2 kali pi kali r. Itu adalah jarak terpendeknya. Terpendek dari C ke E ya. Jadi ini bisa kita coret saja, 1 ini bagi 2, 2. Jadi 1/2 dikali pi dikali R-nya itu adalah 30 km. Jadi kalau ini kita kalikan 15 pi kilometer. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita bahas soal yang ketiga. Suatu lokomotif memiliki 4 pasang roda. 2 pasang roda, yaitu pasangan roda 1 dan pasangan roda 2, mempunyai radius sama, yaitu R1 sama dengan R2. Radius pasangan roda 3 adalah R3 dan radius pasangan roda 4 adalah R4. Lokomotif bergerak ke arah kanan. Jika perbandingan antara R1 dan R3 adalah 3:2, maka perbandingan banyaknya putaran antara roda 1 dan roda 3 adalah, jadi kita tahu bahwa untuk banyaknya putaran roda, banyaknya putaran roda di sini itu adalah jarak tempuhnya ya yang ditempuh oleh roda tersebut dibagi dengan keliling roda itu, gitu ya. Oke, itu banyaknya putaran roda. Nah, di sini berarti yang kita bandingkan adalah yaitu banyaknya putaran roda 1 dibandingkan banyaknya
putaran roda 3. Gitu ya. Oke. Jadi di bawahnya nih kita tuliskan, berarti di sini karena banyaknya putaran itu adalah jarak tempuhnya, berarti jarak tempuhnya dibagi dengan keliling roda ya. Berarti keliling roda kan 2 PR. Jadi untuk putaran roda 1 berarti R-nya adalah R1. Banding banyaknya putaran roda 3 berarti jarak tempuhnya di sini per dibagi dengan 2pi R3 gitu ya. Oke. Ini kita bisa coret 2pi dengan 2pi. Nah, karena di sini roda 1 dan roda 3 berada pada lokomotif tersebut, berarti jarak tempuhnya tentunya sama kan? Nggak mungkin kan roda 1 dan 3 menempuh jarak yang berbeda karena berada pada lokomotif yang sama. Jadi ini juga bisa kita coret, yaitu antara jarak yang ditempuh roda 1 gitu dengan jarak tempuh yang ditempuh oleh roda 3 gitu ya. Oke. Jadi sama dengan 1 per R1 banding 1 per R3 gitu ya. Nah, di sini kita lihat perbandingan antara R1 dan R3 yaitu 3 banding 2. Jadi bisa saja R1 kita isi angka 3, R3-nya kita isi angka 2. Jadi kita tuliskan di sini berarti sama dengan 1 per 3 banding 1 per 2. Nah, ini kan perbandingan bentuknya pecahan. Jadi kita kalikan dengan KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 2 yaitu kali 6. Oke. Jadi kita kalikan dengan 6 di sini semua dua-duanya. Berarti kalau 1 per 3 kali 6 itu 2 banding 1 per 2 dikalikan 6 itu 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Kira-kira bahas soal apa lagi ya? Boleh banget nih komen di bawah. Jangan lupa like and share ke teman kalian. Bimbingan alumni UI, yakin bisa, pasti bisa.